sahabat, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama bikin kalung masker dari manik-manik. Kali ini kita akan bikin yang modelnya buat cowok gitu ya. Jadi kita pakai manik-manik yang warnanya hitam kayak gini. Terus untuk kaitan udangnya kita pakai yang warna hitam juga dan ukurannya agak sedikit lebar supaya gampang dipakainya. Terus untuk terasa lebih personal kita pakai manik-manik yang namanya manik-manik alfabet. Nanti kita akan bikin kalung masker pakai nama, jadi nggak bakalan hilang gitu. Terus ada juga pembatas, ini pembatas plastik, ukurannya 3 mm. Nah, itu manik-maniknya. Untuk bahan-bahan hardware-nya, ini ada yang namanya kodokan, seperti ini. Terus ada juga ring pengait, seperti ini. Dan yang kecil, paling kecil ini namanya stopper. Untuk merangkainya kita pakai senar, tapi ini senarnya bukan senar elastis ya, atau biasa juga disebut dengan senar pancing. Oke, lanjut aja, kita mulai. Pertama potong dulu senar sepanjang kira-kira 70 cm. Kemudian kalung masker itu bikinnya gampang banget, teman-teman tinggal mulai aja merangkai. Ini ujungnya kita ikat dulu ya biar aman, nanti nggak berantakan manik-maniknya. Mulai aja dengan merangkai manik-manik yang hitam ini sampai panjangnya kira-kira 60 cm. Cocok banget nih aktivitas ini buat santai-santai, misalnya pulang kantor atau weekend, sambil bikin-bikin, sambil menghabiskan waktu luang. Dan kalung masker kita sudah selesai. Wow, keren banget Ria. Boleh dipakai. Wow, nama saya ternyata. Iya. Wow, thank you. Oke. Aku coba pakai ya. Taruh di sini, betul? Betul. Satu lagi di sini ya. Waduh, memang ya sahabat di rumah ya, kalau di masa-masa seperti sekarang ini memakai masker sudah menjadi bentuk kegiatan keseharian kita ya. Apalagi dilengkapi dengan aksesoris seperti ini, jadi tambah kece, betul ya? Betul banget. Wah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama sahabat saya, Ria Afrianti. Aneka aksesoris ini adalah kerajinan tangan khas karya Ria Afrianti. Sejak tahun 2016 bersama sang suami, Ria menekuni bisnis rumahan membuat beragam aksesoris dari manik-manik. Aksesoris karya perempuan kelahiran Jakarta tahun 1990 ini terbilang unik dan hanya dibuat dalam jumlah yang terbatas. Bisnis yang dijalankan secara daring dan dinamai Cactus Flower ini menuai banyak peminat. Bahkan saat pandemi corona melanda, usaha Ria kian berkembang. Ria juga merangkul para perajin yang ingin mengembangkan usaha di bidang aksesoris buatan tangan.
Ya, kalau tadi kita udah bahas soal masker dan aksesorisnya, wah di rumah saya ini ada hasil karya dari Mbak Ria yang banyak juga, yaitu aneka bros bunga. Wah, seru banget ya Mbak. Kalau dilihat ini yang sekarang di depan kita ini apa sih? Ini kayak gantungan kunci ya Mbak ya? Atau apa Kalau sebenarnya? yang ini kita sebutnya back charm. Oh, back charm. Ya. Tapi bisa juga ditaruh kunci juga boleh dong? Bisa. Ya, Jadi, back charm. Ini bisa dijelaskan ini paling mudah atau sulit dibuatnya? ini nggak terlalu sulit ya, karena pada dasarnya kita cuma tempelin bunga-bunga di rantai. Biasanya dipakainya kalau tas kita polos gitu, punya tas yang warnanya hitam aja atau biru aja. Nah, kita tempelin menambah ini ya? Ya, betul. Nuansa begitu ya. Ya. Nah, pilihan warna-warnanya juga tergantung selera. Betul. Gitu ya. Nah, membuat back charm ini berapa lama? Cepet ya, mungkin 30 menit juga 30 menit, karena kamu udah terbiasa ya. Coba kita lihat karya-karya yang lain. Kalau di sini banyak nih, nggak apa-apa di situ aja aku bawa. Nah, ini ada bros satu yang sangat menyita perhatian saya dan juga ada lagi yang lain ya di sini. Ini mana yang paling sulit kalau dilihat? Kalau secara teknik sebetulnya yang paling sulit itu adalah yang ini. Tapi kalau kenapa nih paling sulit? Karena dia sebetulnya kan kalau kita bikin bros itu di belakangnya ada yang namanya sarangan brosnya. Iya. Nah, ini kita mesti isi satu persatu dengan manik-manik. Oke. Tapi ini berpola, jadi bisa diikuti dengan mudah. Tapi kalau bros yang seperti ini, yang kayak gini, ini dia tidak ada polanya. Oh. Jadi kita sebagai seorang crafter ya kita bilangnya, udah ikuti kata hati aja. Imajinasi dan kreativitas yang ada. Nah, biasanya inspirasinya kamu datang dari mana tuh? Kalau misalnya dilihat-lihat, saya juga awalnya sebenarnya saya dapat inspirasi dari mana ya gitu. Tapi kalau dilihat dari hasil karyanya, ternyata saya tuh paling terinspirasi dari warna-warna bunga, warna-warna alam. Jadi makanya nggak jauh-jauh. Pantes ya warna-warnanya lebih cerah gitu ya. Dari ada pink, soft pink dan lain sebagainya gitu ya. Bunga, daun, batang seperti itu. Oke, ini kalau dilihat berarti kan tingkat kesulitannya relatif ya. Nah, tapi waktu pengerjaannya berapa lama kalau untuk bros bunga ini? Nah, kalau bros yang simple, yang biasa dipakai sehari-hari itu nggak sampai 1 jam ya. Tapi kalau yang seperti yang saya bilang tadi, yang ini ada juga bisa 3 kali bongkar, 4 kali bongkar. Karena gitu. ya siapa tahu juga tidak bisa menutupi ini ya. Iya, betul. Karena kan bentuk manik-maniknya juga nggak seragam ya. Jadi kita betul. mesti tentuin dari awal nih, ini mau ke arah mana. Ada pengalaman sampai bongkar-bongkar terus? Iya, pasti. Ada ya? Berapa lama tuh akhirnya setelah 3-4 kali bongkar? Bisa 1 hari gagal gitu, udah kayak duduk di meja crafting, tapi ternyata gagal-gagal terus, sampai akhirnya besok dicoba lagi baru berhasil. Jadi yang paling menentukan sebenarnya mood dan fokus begitu. Iya, betul. Mood hati. Oke, aku juga tadi udah lihat ya, tadi back charm, buat kunci juga bisa, bros bunga. Tapi lihat juga ada lanyard nih, lucu banget nih. Buat cewek yang mungkin suka warna-warna coklat gitu ya. Ini sebenarnya jenis manik apa yang digunakan nih? Kalau untuk lanyard sendiri, karena lanyard itu kan dipakainya setiap hari ya ke kantor. Jadi saya memang menghindari kalungnya dari manik-manik supaya lebih awet. Kita pakai bantuan tali. Nah, manik-maniknya hanya ditempelin aja di tali-tali ini sebagai hiasan. Tapi kalau untuk jenis manik-maniknya sama aja seperti yang lain. Karena kayak back charm dan juga lanyard sama aja ya? Sifatnya dia universal, tergantung dari ide dan kreasi yang mau bikin aja, mau ditempel. Nah, tadi kan kamu bilang, wah kalau dipakai tiap hari bingung perawatannya. Sebenarnya perawatannya seperti apa sih? Oh, gampang banget sih sebetulnya. Kalau manik-manik itu yang paling penting adalah kita simpan balik di kotak atau kemasannya yang waktu kita beli. Pastikan dia emang kering, nggak lembab. Dan kalau perlu itu dikasih silika gel. Seperti kalau kita beli sepatu atau kita beli tas baru, suka ada silika gelnya. Nah, itu juga bermanfaat banget buat jagain manik-manik. Saya akan jagain. Terima kasih. Nah, seperti biasa kalau di Makan Channel Luar Biasa, ada sesuatu yang harus kita kasih, yaitu tantangan. Bukan kasih hadiah, tapi tantangan gitu ya. Nah, ini coba kita akan buka, ini Mr. Box. Kamu buka dan tunjukkan ke sahabat di rumah. Kamu ditantang untuk membuat seperti ini. Ya, boleh? Silakan dibuka. Oke, kita buka sama-sama dan ternyata 3, 2, 1, kamu dengarkan nggak? Nah, oke. Dari bahan ini ya, kira-kira mau dibuat apa nih? Adalah manik-manik bentuknya bunga ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah manik-manik favorit saya. Jadi, kebetulan sekali. Oke, kamu kira-kira mau buat apa? Jadi kita nggak akan sulit ya bikin bros dari bahan ini. Oke, siap. Kita lihat, kamu siapin dulu
bahan-bahan dan peralatannya. Iya. Kita ingatkan ke sahabat rumah jangan kemana-mana karena Makan Cara Luar Biasa akan menghadirkan dekorasi dari manik-manik. Nah, seperti apa yang penasaran? Tetap di Makan Cara Luar Biasa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aksi Ria membuat bros dari bunga. Oke. Manik-manik. Seperti yang tadi kalau masker, kita juga pakai senar yang non elastis. Kenapa saya bilang senar non elastis? Karena senar ada yang bisa elastis ya, tapi kita nggak pakai yang itu. Terus kita gunting. Untuk ukurannya mungkin sekitar 50 cm. Ya. Dan sekarang kita siapin dulu manik-manik yang mau dipakai. Oke. Bahannya, alatnya kita pakai tang. Ini namanya tang 3-in-1 karena dia ada 3 fungsi dalam satu tang. Caranya gampang banget. Ini ada paku, tapi bukan paku ini ya. Terus kita ambil mutiara yang ukurannya kecil, yang 3 mm. Kemudian kita masukkan ke dalam paku. Dan ini paku bros lah ya, ibaratnya gitu ya. paku aksesoris. Aksesoris. Kemudian mutiara yang lebih besar dan ambil bunganya. Nah, ini bagian yang paling seru adalah kita akan pilih sendiri bunga-bunganya mau warna apa. Sesuai dengan preferensi masing-masing. Betul. Dan setiap orang pasti hasilnya walaupun tekniknya sama mungkin akan berbeda karena seleranya berbeda. But hati yang membuat juga berbeda. Betul. Setelah dimasukin ke paku yang ukuran kecil dan besarnya, kita masukkan ke dalam bunga. Kemudian kita potong dengan tang 3-in-1. Paku yang panjang ini terlalu panjang, saya potong. Jadi di bagian atas, kenapa sih di bagian atas? Karena di bagian bawahnya rapi gitu, nggak kelihatan ada sisa-sisa senar. Wow. Udah bisa dipakai. Bisa dipakai ya? Kalau yang warna lain juga ada. Oke, ini dia nih. Wah, kita lihat, kasih lihat ke sahabat di rumah. Ini hasil buatan bros bunga dari manik-manik. Hasil karya sahabat saya, Ria Afriyanti. Wow, keren banget nih. Ini yang tadi ya? Iya. Dengan komposisi yang sama ya, kayak tadi daun dulu.